Halo calon orang pintar, balik lagi bersama Sarjana Kaper. Di sebuah desa kecil di Prancis Lourdes, seorang gadis muda bernama Bernadette Soubirous hidup dalam kemiskinan yang sangat dalam. Pada tahun 1844, di tengah-tengah keluarga petani yang serba kekurangan, tak seorang pun bisa membayangkan bahwa hidup Bernadette akan berubah secara drastis dan mengubah dunia. Pada tanggal 11 Februari 1844, di tepi sebuah gua yang dikenal dengan nama Massabielle, Bernadette sedang mencari kayu bakar bersama dua saudaranya. Namun, pada saat itulah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Bernadette melihat cahaya yang datang dari dalam gua. Ketika ia mendekati, ia melihat sosok wanita yang lebih terang dari cahaya itu sendiri. Wanita tersebut mengenakan pakaian putih bersih, dengan pita biru di pinggangnya dan rosario di tangan. Sosok itu tidak berbicara langsung, namun lewat pandangan dan gerakannya, Bernadette merasa bahwa ia sedang melihat Bunda Maria. Di saat itu, Bernadette merasa kebingungannya berubah menjadi sebuah keyakinan yang mendalam. Namun, ketika ia menceritakan pengalamannya kepada keluarga dan orang-orang sekitar, mereka meragukannya. Banyak yang menganggapnya sebagai khayalan atau tipuan. Namun, Bernadette tetap bersikukuh, menyebutkan bahwa ia telah melihat sosok yang sangat suci. Apa yang menarik adalah, penampakan ini bukan hanya sekadar pertemuan sekali waktu. Bernadette melaporkan bahwa ia mengalami penampakan yang sama sebanyak 14 kali selama beberapa minggu berikutnya. Setiap kali, sosok wanita itu muncul dengan pesan-pesan yang mendalam. Namun, di antara banyak orang yang skeptis, hanya sedikit yang percaya. Pihak gereja pun mulai menanggapi serius laporan ini, mengirimkan beberapa penyelidik untuk memverifikasi kebenaran penampakan tersebut. Puncak dari kisah ini terjadi ketika Bunda Maria melalui penglihatan Bernadette menyuruhnya untuk menggali tanah di sekitar gua. Bernadette mengikuti petunjuk itu meskipun tidak ada alasan jelas mengapa ia harus melakukannya. Tak lama setelahnya, ia menemukan sebuah sumber air yang sekarang dikenal sebagai air Lourdes. Mereka yang datang untuk berziarah dan meminum air tersebut melaporkan adanya mukjizat penyembuhan, sebuah fenomena yang menambah kredibilitas pada kisah yang dialami Bernadette. Seiring berjalannya waktu, Lourdes mulai dikenal sebagai tempat ziarah yang sangat penting, dengan ribuan orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat dan merasakan keajaiban yang ditawarkan oleh air Lourdes. Namun, cerita tentang Bernadette Soubirous tidak berakhir di sana. Walaupun ia menjadi pusat perhatian, Bernadette tetap memilih hidup sederhana dan jauh dari sorotan publik. Pada usia yang sangat muda, ia memasuki biara dan menjadi biarawati di biara Saint-Gildard, Nevers, pada tahun 1857. Selama di biara, kehidupan Bernadette jauh dari keramaian. Ia hidup dalam kesunyian dan pengabdian, dan hanya sedikit yang tahu tentang penderitaan fisik yang ia alami, termasuk penyakit yang akhirnya menyebabkan kematiannya pada usia 35 tahun, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1909. Namun, kisah hidup Bernadette yang luar biasa tidak hanya berhenti pada penglihatannya yang mengubah Lourdes. Pada tahun 1915, setelah melalui berbagai tahap penyelidikan yang panjang, Gereja Katolik mengakui penampakan yang dialami Bernadette sebagai autentik, dan ia dikanonisasi sebagai Santa Bernadette. Tetapi, apakah itu akhir dari segalanya? Tidak, karena meskipun kisahnya kini dikenal luas, banyak misteri yang masih menyelimuti pengalamannya. Apa yang sebenarnya dilihat oleh Bernadette di Gua Massabielle? Apakah itu benar-benar penampakan Bunda Maria? Ataukah ada penjelasan lain di baliknya? Penyelidikan ilmiah terhadap air Lourdes menunjukkan bahwa air tersebut mengandung mineral yang sangat baik bagi kesehatan. Tetapi, apakah itu juga merupakan mukjizat? Banyak yang percaya bahwa di balik air itu terdapat kekuatan spiritual yang tak terjelaskan. Satu hal yang pasti, kisah Bernadette mengajarkan kita banyak hal, tentang kekuatan iman, tentang keberanian untuk berdiri di atas keyakinan meskipun dunia meragukannya, dan tentang bagaimana sebuah pengalaman pribadi bisa menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Hari ini, Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah terbesar di dunia, dengan lebih dari 5 juta orang yang mengunjunginya setiap tahunnya. Bagaimana pendapat kalian guys? Apakah memang benar ia melihat sosok Bunda Maria itu, atau itu hanya sebuah ilusi ya saja? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena kita akan membahas selalu seputar info terkini.
dan sejar menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.